Oke teman-teman, jadi kali ini gue akan tunjukkan ke kalian kayak gimana sih cara gue potong rambut dengan gaya trim di rambut yang udah tebel dan ngembang ini. Nah, pasti kalian penasaran kan kayak gimana langkah-langkah gue melakukan potong trim di rambut seperti ini. Oke teman-teman, sebelum lanjut videonya, buat kalian yang ingin tahu, gue bakal kasih tahu ke kalian dan gue bakal tunjukin ke kalian platform investasi trading yang adil dan terpercaya teman-teman. Nah, platform ini bisa banget ngebantu kalian buat dapetin income tambahan. Namanya adalah Binomo. Nah, Binomo ini adalah aplikasi investasi trading yang adil teman-teman. Nah, caranya adalah kita tinggal melihat dan menganalisa grafiknya itu lagi naik atau turun. Daripada lama-lama dan kalian penasaran, gue bakal tunjukin ke kalian kayak gimana cara gue investasinya. Let's go! Ini gue udah ada di aplikasi Binomonya dan di akun real gue ada 27.900.000 teman-teman. Kali ini gue akan tunjukkan kayak gimana cara gue investasinya. Nah, gue akan investasi sebesar 700.000 teman-teman dan gue pilih uptrend ya teman-teman. Artinya nanti grafiknya itu harus di atas teman-teman, karena gue sudah melihat dan menganalisa bahwa grafiknya ini akan tetap di atas. Oke, jadi gue berharap grafiknya ini tetap akan di atas. Kalau nanti ini tetap di atas, gue akan profit sekitar 1.280.000-an teman-teman. Jadi gue berharap jangan turun, oke? Jadi ini jangan turun, tetap di situ. Oke, tahan. Ini bentar lagi teman-teman. Kalau ini tetap di atas, gue akan profit dan profitnya itu sekitar 1.280.000. Bentar lagi tahan. Nah, akhirnya gue profit 1.280.000 teman-teman. Gokil, mantep gak tuh? Oke, dengan investasi di Binomo akan membantu kalian untuk mendapatkan income tambahan. Cukup dengan 140.000 itu akan berpotensi untuk kalian mendapatkan income tambahan. Nah, kalau kalian penasaran, gue akan tunjukin riwayat penarikan gue. Investasi di Binomo minimal usia kalian tuh harus 18 tahun ke atas teman-teman. Dan gue mau ingetin ke kalian yang namanya investasi itu pasti ada resikonya teman-teman. Lalu gue mau kasih kode promo ke kalian supaya kalian dapat bonus 100% di akun kalian. Nah, jadi tunggu apa lagi? Download Binomo sekarang, linknya ada di deskripsi teman-teman. Yuk kita lanjut videonya and let's go! Nah, oke teman-teman, jadi langsung aja gue akan jelasin kayak gimana langkah-langkah gue potong rambut dengan gaya trim di rambut yang udah ngembang dan tebel kayak tadi ya. Nah, ini nih, jadi langkah awal gue lakukan section teman-teman. Jadi section ini fungsinya adalah untuk memisahkan rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Nah, kayak gitu ya. Setelah section, kali ini gue pakai teknik clipper overcomb teman-teman untuk di bagian samping dan belakang. Nah, jadi kali ini gue ngerjain gue mulai dari sisi sebelah kanan dulu ya teman-teman ya. Jadi sebelah, jadi gue sectionnya sebelah juga. Jadi kalau kalian perhatikan sectionnya itu dari depan ke belakang tapi menyilang teman-teman. Jadi sengaja gue lakukan langkah-langkahnya dari sisi yang sebelah kanan dulu untuk mempermudah gua mengerjakannya tentunya teman-teman. Tentu bisa langsung di parting, artinya dipisahkan rambut bagian atas dan bawahnya. Tapi ini menurut gua adalah cara lain selain kita parting dan kita pisahin rambut bagian atasnya. Nah, kali ini gua trim. Nah, trim itu apa sih? Trim itu adalah merapikan teman-teman. Jadi dalam potongan trim itu enggak gue buat terlalu tipis ya teman-teman, jadi masih tampak tebal tapi sudah terkesan rapi. Nah, itulah menurut gue ciri khas trim ya. Jadi hanya dirapikan dan tidak terlalu tebal, tidak terlalu tebal tapi tidak terlalu tipis atau habis. Dia masih agak tebal tapi terlihat atau terkesan lebih rapi. Makanya kebetulan customer gue kali ini memang pengen potongan rambutnya itu enggak yang tipis-tipis banget. Nah, jadi solusi buat kalian yang punya selera gaya rambut yang enggak suka terlalu tipis, potongan trim bisa banget jadi referensi gaya rambut buat kalian. Kenapa? Karena potongan trim ini tidak terlalu tipis atau enggak sampai habis tentunya. Nah, jadi kayak gitu ya. Gue rapikan pakai teknik freehand kali ini.
untuk menghilangkan rambut yang keluar-keluar. Nah, makanya gue basahinnya hanya di bagian atasnya teman-teman. Jadi bagian sampingnya gue basahin supaya gue tahu ada area-area rambut yang tidak terkesan rapi. Makanya tadi gue pakai teknik freehand. Oke, jadi untuk langkah-langkah bagian sisi sebelah kirinya sama dengan langkah-langkah di bagian sisi sebelah kanannya teman-teman, tetap dengan pakai teknik clipper overcomb. Nah, setelah gue potong rambut bagian samping dan belakangnya, kali ini tinggal gue rapiin rambut bagian atasnya teman-teman. Nah, ini nih, di bagian ini rambut customer gue yang tampak lebih tebal dan lebat ya teman-teman. Terutama ngembangnya sih, karena menurut gue sudah terlalu agak panjang, jadi memang rambutnya sudah terlihat ngembang. Nah, kali ini langkahnya adalah gue section lagi teman-teman, menyilang, tapi diagonalnya itu lebih dalam ya dibanding section yang di awal tadi ya teman-teman. Jadi kalau kalian perhatiin sectionnya atau partingnya itu menyilang ke belakang, jadi dari sudut depan ke arah belakang menyilang. Nah, setelah dapet sectionnya tinggal gue tarik ke bawah kayak gini, terus gue potong sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhannya adalah gue punya patokannya teman-teman. Jadi waktu tadi di awal gue pakai teknik clipper overcomb. Nah, itu adalah biasa yang gue sebut yang namanya baseline atau garis dasar teman-teman. Nah, itu bisa jadi patokan gue untuk motong rambut bagian atasnya. Nah, tapi prinsipnya adalah rambut bagian atas itu gue potongnya semakin ke depan dia akan semakin panjang teman-teman. Jadi kalau dikumpulin nanti ke depan dia akan berbentuk V. Paham ya maksud gue ya? Jadi gue potong rambut bagian atasnya itu semakin ke depan itu nanti jadinya itu semakin panjang. Jadi kalau dikedepanin semua nanti jatuhnya berbentuk V. Nah, dengan bentuk V ini tentu akan mempermudah customer gue nanti buat stylingnya, dan itu akan mengurangi volumenya. Kenapa? Karena di area tengahnya itu sudah gue kurangin dan itu lebih pendek. Artinya rambut yang ngembang itu kebanyakan adalah numpuk atau ngumpul di area tengahnya. Makanya kali ini gue potong rambut bagian tengahnya atau di area tengahnya itu lebih pendek teman-teman dibanding rambut bagian depannya. Artinya kan jadinya kan dipotongnya semakin ke depan dia semakin panjang ya. Jadi otomatis rambut bagian tengahnya di bagian atasnya ya, di bagian atasnya itu lebih pendek dibanding rambut bagian depannya. Nah, itulah
trik gua atau teknik gua untuk mengurangi volumenya. Kenapa? Karena prinsipnya kalau kita styling itu disisir ke belakang atau cenderung ke samping, tapi tetap akan ada penumpukan di area tengah teman-teman. Jadi gue fokus mendekin rambut di area tengahnya untuk apa? Untuk mengurangi volumenya dan mengurangi ngembangnya tentu teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Untuk mengurangi rambut yang terlalu ngembang dan tebal tapi dia nggak mau terlalu pendek, jadi cara gua adalah mengurangi atau memendekkan rambut di area tengahnya, tentunya dengan cara seperti ini. Jadi gua section menyilang, terus gua tarik, gua potong dengan patokan-patokan yang gua buat sebelumnya. Oke, paham ya? Mudah-mudahan kalian paham. Pokoknya kalau nggak paham tulisin aja sih pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan thank you banget dari gua buat kalian yang masih stay di video ini dan masih menyimak sampai di sini. Thank you banget. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung di video gua atau di channel gua, jangan ragu-ragu atau bimbang untuk mengetik tombol like and subscribe tentunya. Kenapa? Karena itu adalah bentuk support dari kalian untuk gua supaya channel gua ini bisa berkembang dan terus berkembang. Oh iya, walaupun telat pengen gua sampaikan ya, salam dari gua. Biasanya nih gue kasih di awal video. Hai, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja. Ya, semoga kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut, dan udara tentunya. Oke. Oke teman-teman, setelah gue rapiin rambut bagian samping kiri dan kanan di area atas. Nah kali ini gue mau tunjukin ke kalian teknik gue untuk menyamakan rambut kiri dan kanan di bagian atas. Supaya apa? Supaya sama panjang, kiri dan kanan simetris teman-teman. Jadi caranya adalah tinggal gue kumpulkan ke tengah seperti ini, terus gue potong. Nah kalau kalian perhatiin, teknik gue motong adalah point cut ya teman-teman. Kenapa? Supaya hasilnya itu lebih tampak natural teman-teman. Jadi nggak rata atau kameramen gua kurang ke atas. Oke, nah kayak gitu. Jadi tinggal dikumpulin ke tengah. Nah seperti itu, tinggal gua potong dengan teknik point cut. Supaya apa? Supaya sama panjang tentunya teman-teman. Nah setelah gua potong rambut bagian atasnya selesai, kali ini perlu gua keringin. Nah mungkin cara gue ini sedikit agak ribet ya kalau kalian perhatiin, atau langkah-langkahnya itu dari awal sampai sekarang. Langkah-langkahnya itu mungkin terlihat agak ribet, tapi di langkah-langkah yang ribet ini gue ingin memberikan hasil yang lebih maksimal. Makanya gue pengen lebih kasih detail ke customer gue kali ini. Makanya langkah-langkah inilah yang gue lakukan. Dan berikutnya adalah setelah gue potong samping, belakang, dan atasnya. Nah tinggal gue keringin rambut bagian atasnya teman-teman kali ini. Nah supaya apa dikeringin? Supaya gue tahu si karakter asli rambutnya. Dan rambutnya itu tipikalnya tuh kayak gimana, terus alurnya itu kemana. Nah jadi alur rambut itu dilihat dari usar-usar ya teman-teman ya. Dari usar-usar itu muternya ke arah mana. Nah disitulah akan jadi patokan alur naturalnya. Nah disitulah arah gua nyisirnya. Nah jadi teman-teman, kali ini nyisirnya itu ke arah kanan. Kenapa? Karena alurnya itu ke arah kanan. Nah alurnya itu dari mana? Alurnya adalah dari usar-usar, dari tumbuhnya arah usar-usar teman-teman. Jadi setelah gua keringin ini, gua akan tahu karakter atau tipikal rambut aslinya. Dan yap, gua tinggal kasih gradasi sedikit di area belakang. Nah kali ini gue pakai guard nomor 2 teman-teman. Supaya apa? Supaya gue dapetin gradasi di bagian belakangnya. Nah kayak gitu, gue pakai guard nomor 2
dan nanti akan gue lanjutkan pakai guard nomor 1 supaya ada gradasi di area belakangnya atau di bagian belakangnya teman-teman. Nah jadi kayak gitu ya. Ini tetap kembali lagi ke selera ya. Kalau kalian pengen dia lebih terlihat lebih tebal boleh juga, atau pengen gradasi bisa dengan langkah-langkah ini. Dimulai dengan guard nomor 2 dengan ayunan yang ngambang, terus tinggal gue bersihin area bawahnya pakai zero dan nanti disambung pakai guard nomor 1. Pokoknya tujuannya supaya ada gradasi di rambut bagian belakang teman-teman. Oke, paham ya sampai di sini ya. Pokoknya jangan lupa, kalau nggak paham tulisin aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Gue tunggu dan sebisa mungkin akan gue balas pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar tentunya. Alright. Nah, selesai sudah gue ngerapiin rambut bagian samping, belakang, dan bagian atas. Nah, kali ini tinggal sentuhan-sentuhan terakhir lagi teman-teman. Jadi tinggal gue rapiin mana yang belum rapi, tinggal gue konekin mana yang belum connect maksudnya, biar connection, artinya nyambung rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Tentunya nanti akan gue buat tekstur teman-teman. Tapi sebelum itu akan gue buat outline dulu di bagian sampingnya. Nah, outline ini fungsinya adalah untuk mempertegas shape naturalnya atau garis naturalnya teman-teman, line natural ya. Jadi supaya lebih terkesan lebih rapi. Nah inilah yang jadi kunci tingkat kerapihan potongan gua teman-teman. Khususnya potongan gua ya. Jadi buat kalian yang baru belajar nyukur atau ingin mencari referensi gaya rambut, dengan kita membuat outline di bagian samping ini akan mempertegas atau mempertajam bentuk rambut, gaya rambut tentunya yang diaplikasikan. Nah setelah itu tinggal gue buat tekstur aja di bagian ujung-ujungnya. Nah kali ini gue pakai gunting sasak ya teman-teman ya, gunting sasak ya. Jadi gue tipisin pakai gunting sasak. Mana yang bener? Gue sasak pakai gunting penipis atau gue tipisin pakai gunting sasak nih? Nah pokoknya yang penting tujuannya hanya untuk supaya rambutnya lebih bertekstur di area atau di bagian ujung-ujungnya. Nah makanya kali ini gue pakai gunting sasak, tapi targetnya hanya di bagian ujung-ujungnya ya teman-teman ya. Jadi suka ada pertanyaan, bang gunting sasak itu merusak rambut? Enggak, kalimatnya enggak sampai di situ. Jadi gunting sasak itu memang mungkin benar merusak rambut, tapi struktur rambutnya ya teman-teman ya. Jadi harus dijelaskan, yang rusak oleh gunting sasak itu adalah struktur rambutnya. Tapi kalau struktur rambutnya itu terencana kerusakannya, itu akan lebih bagus tentunya. Jadi kayak gitu ya. Mungkin lebih tepatnya untuk amannya, gua hanya pakai gunting sasak di area ujungnya aja teman-teman. Oke? Nah, sampai sudah kita di finishing teman-teman. Jadi barusan udah gua cuci rambut customer gua, karena setelah
setelah dicukur di Men4 jadi ini salah satu SOP di Men4 Barber Co teman-teman ya. Jadi mungkin kalian penonton setia gue memperhatikan ruangannya itu sedikit berbeda ya di video ini, karena gue udah pindah tempat. Di mana itu? Di Men4 Barber Co. Nah, Men4 Barber Co ini adalah barbershop bentukan gue dan teman-teman gue. Nah, buat kalian yang pengen tahu di mana lokasinya, nanti akan gue kasih mapnya di deskripsi ya teman-teman ya. Lokasinya ini di mana? Anjay, promosi gue. Oke teman-teman, pokoknya ini tinggal finishing, tinggal gue styling rambut customer gue. Nah, stylingnya nanti gue buat side part pompadour ya teman-teman ya. Untuk di bagian samping dan belakangnya itu gue buat trim. Nah, kayak gitu aja. Sepertinya dari gue sekian sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Pokoknya kalau ada pertanyaan jangan ragu-ragu untuk tuliskan pertanyaan kalian, komentar kalian, saran dan kritik kalian di kolom komentar tentunya. Dan gue Dedi pakai Y bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Mohon ditambahin kalau ada yang kurang, mohon dikurangin kalau ada yang lebih tentunya. Dan apalagi nih, pokoknya kalau ada yang nanya tulisin aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya, and bye.